Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertemuan kita yang lalu sudah sampai di ayat 60. Jadi di ayat 60 kita lihat ketika seorang nabi datang, dalam hal ini yang dibicarakan adalah Nabi Nuh pada ayat sebelumnya. Jadi ini adalah Nabi Nuh yang kita bicarakan sebelumnya, Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh datang kepada kaumnya, maka kita lihat yang menyanggah, yang menolak bukan umat secara keseluruhan, tetapi yang menolaknya adalah al-mala'u, para pemimpin. Jadi yang menolak adalah al-mala'u. Ya. Al-mala'u ini adalah, kalau diterjemahkan Departemen Agama, pemuka-pemuka. Ya, pemuka-pemuka. Jadi tokoh-tokoh. Kenapa tokoh-tokoh? Dan itu hampir rata-rata nabi seperti itu. Karena tokoh-tokoh inilah, pemuka-pemuka masyarakat inilah, tentu tidak semuanya yang merasa terancam akan kehilangan pengaruhnya dengan adanya nabi yang tentu pengajarannya mempunyai efek terhadap ketokohan orang-orang yang sebelumnya disebut dengan pemuka masyarakat. Nabi datang, tentu orang mendengarkan kepada nabi tersebut. Nah, sehingga kemudian akan berpindahlah perhatian masyarakat, umat, manusia, dari yang tadinya kepada tokoh-tokoh masyarakat biasa, kepada nabi-nabi yang membawa pengajaran yang luar biasa. Nah, sehingga kita lihat yang menolak para nabi dan rasul di sepanjang sejarah kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa dunia modernnya, karena pemuka-pemuka masyarakat ini takut kehilangan konstituennya, takut kehilangan pengaruhnya. Karena bagi mereka, ketokohan mereka atau predikat pemuka masyarakat yang mereka sandang, itu adalah berdiri di atas basis massa. Ketika massa kemudian berpaling kepada para nabi dan rasul, tentu kemudian pengaruh mereka juga tergerus. Maka kita lihat, mereka lah yang paling banyak menentang para nabi dan rasul. Nah, nanti kemudian umat yang lain, manusia yang lain hanya ikut-ikutan saja. Entah karena dibayar, entah karena diceritakan cerita-cerita yang tidak masuk akal berkenaan dengan nabi, fitnah, hoax, ataukah misalnya intimidasi. Jadi sebetulnya yang paling banyak menentang para nabi dan rasul sepanjang sejarah adalah al-mala. Nah, kita lihat di sini pembahasan kita terakhir bahwa ketika Nabi Nuh datang kepada kaumnya, maka yang paling pertama berdiri di depan melawan Nabi Nuh adalah al-mala'u min qaumihi. Adalah para pemimpin dari kaumnya sendiri. Jadi kata-kata al-mala'u min qaumihi artinya pemimpin dari kaumnya sendiri. Dan mengatakan, innalanaraka, sungguhnya kami benar-benar melihat kamu, wahai Nabi Nuh, fi dolalin, berada dalam kesesatan. Berada dalam kesesatan yang nyata. Dolalin mubin. Jadi mereka memberikan label, memberikan predikat, memberikan tuduhan kepada Nabi sebagai orang yang tersesat. Supaya apa? Supaya umat takut ikut kepada mereka. Karena tersesat ini kan wilayahnya pikiran, sehingga tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau misalnya dikatakan mereka berbohong kan susah tuh. Kalau berbohong kan ada orang yang dikorbankan. Tapi kalau dikatakan tersesat, itu masyarakat awam susah memverifikasinya. Kenapa? Karena tersesat itu kan adalah pikiran. Namanya saja sesat pikir. Biasa disebut dengan sesat pikir. Jadi bahasa Inggris falasi ataukah bahasa logika falasi diterjemahkan biasa dengan istilah sesat pikir. Jadi pikiran itu yang tersesat. Nah, supaya umat takut bersentuhan, supaya umat takut berguru kepada para nabi dan rasul ini, maka kemudian para tokoh-tokoh masyarakat ini menyebarkan informasi yang tidak benar kepada masyarakat bahwa nabi itu, terutama di sini adalah Nabi Nuh, adalah fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata, sehingga orang ketakutan mendekat kepadanya. Bahkan sampai pada tingkat istri Nabi Nuh sendiri terpengaruh, anak Nabi Nuh sendiri terpengaruh. Bapak bisa bayangkan ini, istri Nabi sendiri termakan oleh hoaks itu, anak Nabi Nuh sendiri termakan oleh hoaks itu. Ya. Jadi begitu kejamnya namanya hoaks. Sampai istrinya Nabi Nuh kemakan. Anak Nabi Nuh juga kemakan. Nanti Nabi di belakang hari seperti misalnya Nabi Lut.
istrinya Nabi Lut nanti juga kemakan. Nah, jadi al-mala'u min qaumi berkata, innalanaraka fi dalalin mubin. Sekarang ayat barunya mengatakan, qala, apa jawaban Nabi Nuh? Jadi sekarang Nabi Nuh yang menjawab. Jadi di sini adalah qala, adalah Nabi Nuh. Jadi qalanya adalah Nabi Nuh. Qala. Nabi Nuh menjawab. Ya qaumi, wahai kaumku. Jadi datar-datar saja Nabi itu. Dituduh sesat, biasa-biasa saja. Ya katakan, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi ya qaumi, laisa bi dalalatun. Saya ini tidak sesat. Kata Nabi Nuh, saya ini tidak sesat. Laisa bi dalalatun. Laisa bi dalalun, saya tidak sesat. Ya. Walakinni, akan tetapi walakinni rasulun, saya ini adalah seorang rasul untuk kalian. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Jadi saya ini tidak tersesat. Saya adalah rasul, utusan, suruhan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Tuhan pencipta seluruh langit dan bumi. Alam semesta, Rabbil Alamin. Jadi itu Nabi apa namanya? Lihatlah dimasukkan Nabi Nuh tidak balik menyerang tokoh tersebut. Kenapa? Karena Nabi Nuh tentu punya harapan. Tokoh itu juga suatu saat memahami kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kunci surat Al-Araf di awal adalah Al-Haq. Al-waznu yawma izinil haq. Timbangan nanti di akhirat adalah al-haq. Jadi Nabi Nuh ini datang sebagai pembawa al-haq. Al-haq adalah terang, cahaya yang harus dipancarkan kepada seluruh penjuru. Maka tidak boleh ada orang yang tidak terkena cahaya itu kecuali kalau sengaja bersembunyi. Yang bersangkutan sengaja menutup hatinya, sengaja berlindung namanya. Tapi cahaya sendiri dia akan semua ruang-ruang kosong dia harus masuki. Tidak boleh ada ruang kosong di mana cahaya tidak masuk. Apa sebabnya? Karena cahaya berfungsi untuk memberikan terang, penerangan kepada manusia. Maka walaupun Nabi Nuh diserang dengan kata-kata lanaraka fi dalalin mubin, kami melihat kamu wahai Nabi Nuh berada dalam kesesatan yang nyata, tetapi Nabi Nuh sendiri tidak balik menyerang tokoh-tokoh masyarakat itu. Coba perhatikan ya sekalian. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dalalu. Saya tidak tersesat. Kalau bukan nabi atau manusia biasa saja mungkin dia katakan mereka itu yang sesat. Ya, pasti balik menyerang. Itu tokoh-tokoh itulah yang sesat. Mereka itulah yang membuat fitnah, tidak seperti itu. Tetapi Nabi Nuh hanya berbicara tentang dirinya yang dituduh tersesat dan mengatakan, wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku sekalian, saya ini tidak sesat. Saya ini adalah rasulun, seorang rasul, utusan, suruhan. Mir Rabbil Alamin, yang diutus oleh Tuhan seluruh sekalian alam. Apa tugasku, kata Nabi Nuh? Di ayat berikutnya diceritakan, tugasku adalah uballigukum. Tugasku adalah uballigukum. Menyampaikan kepada kalian. Uballik. Ingat kata-kata balaga yuballik. Muballik. Penyampai. Ini adalah kata kerjanya uballigukum. Fil mudhari namanya. Uballigukum. Saya menyampaikan kepada kalian semuanya. Kum. Ya, jadi objeknya adalah kalian semuanya. Uballigukum. Aku diutus sebagai rasul dari Tuhan seluruh sekalian alam. Untuk apa? Uballigukum, untuk menyampaikan. Jadi saya hanya menyampaikan, meneruskan risalati, risalah Rabbi. Ya. Saya menyampaikan kepada kalian risalah Rabbi, risalah dari Tuhanku. Jadi jemaah sekalian, penggunaan kata risalah di sini, Bapak Ibu perhatikan kalau dalam mengerti bahasa Arab sedikit, risalah di sini bentuk jamak. Ya, kalau bentuk tunggal itu risalatun. Kalau bentuk tunggal itu adalah tulisannya risalatun, ya, risalatun, ya. Risalatun. Nah, ini dia kalau bentuk tunggal. Tapi karena ini adalah bentuk jamak menjadi risalati, risalah. Jadi bentuk jamak. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya bahwa yang ada pada Nabi Nuh adalah terusan dari risalah nabi-nabi sebelumnya. Nabi besar yang ada sebelum Nabi Nuh yang kita kenal minimal 2, yaitu Nabi Idris dan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam.
Jadi Nabi Adam menerima risalah dari Tuhan, baik sebagai rasul pertama ataupun sebagai manusia pertama, terus ke bawah, lalu kemudian terdelegasikan, muncul Nabi berikutnya, Nabi Idris. Ajaran Nabi Idris adalah terusan, kelanjutan, kontinuitas dari ajaran dari Nabi Adam. Nabi Idris berlaku, ajarannya kemudian terus ke bawah, lalu kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh Nabi Nuh. Sehingga di dalam ajaran Nabi Nuh, di dalam risalah Nabi Nuh, terkandung juga risalah Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Idris dan Nabi Adam. Sehingga kita lihat menggunakan bentuk jamak, uballighukum risalati rabbi. Sampaikan kepada kalian risalati rabbi. Ya, menyampaikan. Jadi yang pertama tugasnya adalah menyampaikan. Uballighukum. Terus kemudian apa tugas kedua? Wa ansahu. Ansahu dari kata nasihat. Dan saya menasehati, menyampaikan dan menasehati. Menyampaikan dan menasehati kepada kalian. Kunasihatkan kepada kalian. Jadi, kunasihati kalian. Jadi pertama menyampaikan risalah dan menasihati kalian dengan risalah itu. Jadi Nabi Nuh menasihati umatnya, kaumnya, dengan menggunakan dengan kurikulum yang ada di dalam risalah atau kitab suci tersebut. Ya, sudah dua. Yang ketiga, Nabi Nuh mengatakan, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Perhatikan, wa a'lamu, dan saya mengetahui. A'lamu, aku mengetahui. A'lamu, aku mengetahui. Jadi ini sama, uballighukum, ansahu, a'lamu, itu semuanya ada fi'il mudhari yang pembicaranya langsung mengatakan saya, aku. Jadi tugas pertama adalah uballighukum, ansahu lakum. Kemudian wa'alamu. Apa sebabnya? Saya mengetahui. Aku mengetahui artinya aku punya ilmu, yang ilmu itu bukan saya dapatkan dari sekolahan. Tapi dari mana saya mendapatkannya? Minallah, dari Allah. Jadi saya mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, minallah. Jadi dari Allah. Jadi perhatikan ya sekalian, ilmu itu bukan punyanya Nabi Nuh. Dia tidak mengatakan saya mengetahui. Ya. Kalau iblis kan sebelumnya menggunakan kata saya, tapi tidak ada disandarkan kepada Allah. Coba lihat di sini Nabi Nuh menggunakan kata aku juga, tetapi semuanya disandarkan kepada Allah. Ya, uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian tapi risalah dari Tuhanku. Saya menasihati kalian dan mengetahui yang pengetahuan saya ini adalah minallah, dari Allah. Nah, jadi jemaah sekalian, seorang nabi yang mengetahui segala-galanya tidak pernah mengklaim itu sebagai miliknya. Wa a'lamu minallah. Saya mengetahui yang pengetahuan saya itu adalah minallah. Kita sudah tahu di konsep surat Al-Baqarah 30 bahwa nabi-nabi itu menerima wahyu. Wahyu itu adalah caranya Allah mengajari nabi tersebut dengan ungkapan wa'allama adamal asma'a kullaha. Jadi wa'allama adama. Jadi menggunakan kata-kata wa'allama adama. Jadi allama, ya. Jadi allama adama. Adama. Nah, kita lihat allama adama. Nah, apa hasilnya? Allama adama yaitu ilmu. Ya. Ilmu. Nah, jadi akhirnya ilmu. Jadi ilmu ini adalah datang dari Allah. Dalam kata allama ini pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya adalah Allah. Wa'allama adama al-asma kullaha. Nah, karena Allah mengajarkan kepada Adam, setelah sampai kepada Adam pengajaran itu namanya ilmu. Nah, jadi para nabi itu ilmunya adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Syarat terpenuhi, yaitu jiwanya suci. Kenapa? Karena ilmu dari Allah itu suci, tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada falasi-falasinya, tidak boleh ada sesat pikir di dalamnya. Makanya tadi Nabi Nuh menyampaikan ini karena dituduh oleh kaumnya dengan kata-kata dolalah. Dituduh dengan dolalah, tersesat. Lalu kemudian Nabi Nuh mengatakan, tidak, saya tidak tersesat, saya adalah Rasul Allah untuk kalian dari Allah Rabbul Alamin. Tugasnya adalah uballighukum risalati rabbi. Pertama, menyampaikan kepada kalian, meneruskan kepada kalian risalah dari Tuhanku. Yang kedua, kunasihati kalian dengan risalah tersebut. Yang ketiga, ilmu ini yang saya dapatkan, yang saya berikan kepada kalian,
bukan ilmu yang saya dapatkan di bangku-bangku sekolah, bukan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru para filosof-filosof, tetapi minallah, dari Allah SWT. Jadi saya dapatkan ini semuanya adalah dari Allah SWT. Minallah, dari Allah. Ma la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahuinya. Jadi ma la ta'lamun. Jadi kata-kata ta'lamun di sini juga kata dasarnya adalah ilmu juga. Ya. Ini kata dasarnya adalah ilmu. Ya. Jadi kata dasarnya adalah ilmu. Ya. Alima ya'lamu ilmun. Jadi wa'lamu minallah ma la ta'lamun, yang kalian tidak tahu. Ya. Apa kira-kira yang manusia tidak tahu sementara Nabi tahu? Ya, yang tentu yang paling penting adalah mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal relasi antara Allah dengan makhluknya. Itu yang tidak bisa kita dapatkan tanpa melalui wahyu. Kalau umatnya Nabi Nuh tidak punya pengetahuan, nggak mungkin. Yang namanya manusia pasti berpengetahuan. Cuma pengetahuannya adalah pengetahuan yang hanya bertumpu berdasarkan pada panca indera saja. Namanya pengetahuan empirik, pengetahuan indrawi saja. Pengetahuan tentang pohon-pohonan, pengetahuan tentang tentang hewan-hewan dan seterusnya. Nah, sedangkan pengetahuan yang melampaui benda-benda, melampaui panca indera, tentu membutuhkan kerja keras, dan Nabi bisa mendapatkan itu. Apa sebabnya? Karena jiwa manusia itu hakikatnya memang adalah berasal dari Allah SWT dengan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan kepada manusia itu ruhku. Nah, bersama ruh itu masuklah namanya fitrah, yang di dalam fitrah itu mengandung kekuatan pengetahuan, al-quwa al-ilm, potensi pengetahuan. Kemudian Allah mengatakan awa ajibtum, apakah kalian takjub, apakah kalian heran? Awa ajibtum, apakah kalian heran? Anja'akum, bahwa datang kepada kalian zikrun mir rabbikum ala rajulin, kepada rajulin. Apakah kalian heran bahwa datang kepada kalian zikrun, pelajaran, peringatan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Tuhan, dari Allah. Yang namanya Allah tidak terjangkau oleh panca indera kita, tetapi diberikan kepada ala rajulin, kepada manusia seperti kita, minkum, rajulin minkum, orang seperti kalian, orang dari kalangan kalian. Jadi kata-kata rajulin minkum adalah laki-laki atau orang dari kalangan kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu secara keseluruhan bisa disebut dengan rajulun. Ya, jadi rajulun bisa bermakna seluruh manusia. Ya, tapi kata rajulun itu bentuk tunggal, maka kita artikan san nabi. Ya, artinya bahwa manusia seperti kita ini adalah bisa mencapai derajat jiwa yang sempurna yang disebut dengan insan kamil, yang karenanya bersyarat untuk dilimpahkan ilmu itu oleh Allah SWT kepadanya. Pelimpahan ilmu Allah kepadanya, itulah yang disebut dengan wahyu. Jadi apakah kalian heran, kok ada manusia biasa seperti kita ini? Kata manusia biasa di sini, Pak sekalian, tubuhnya? Ya, jalan seperti kita, minum dan makan seperti kita. Liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Walitattaqu, dan supaya kalian bertakwa semuanya. Wala'allakum turhamun, dan supaya kalian dirahmati. Jadi Bapak Ibu lihat di sini bahwa dirahmati ini terakhir. Ya. Kapan? Apabila kita bertakwa. Kapan kita bertakwa? Apabila kita menerima peringatan tersebut. Zikrun ini liyunzirakum, peringatan dari Rasul, dan peringatan ini diberikan oleh seseorang yang rajulin. Nah, rajulin inilah yang disebutkan juga di surat Al-Araf sebelumnya, yang disebut dengan Al-Araf, tempat yang tinggi. Di sana kan itu adalah laki-laki. Ya. Jadi orang-orang suci itulah yang menempati tempat itu nantinya di sana. Nah, karena mereka seperti kita secara biologis, tentu kita optimis bahwa kita bisa menuju ke situ. Persoalan sampai ke situ atau tidak, Tuhan tidak tuntut. Yang dituntut Allah dari kita adalah satu, sudah jelas punya fokus, sudah punya patron namanya. Patronnya adalah para nabi dan rasul.
Yang kedua, bersungguh-sungguh dan sabar mencapai tempat itu. Persoalan sampai atau tidak, Tuhan tidak tuntut. Yang Allah tuntut adalah bersungguh-sungguh dan sabar. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian dibiarkan begitu saja masuk surga sebelum Allah tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan sebelum Allah tahu siapa yang sabar di antara kalian. Jadi bersungguh-sungguh dan sabar itulah yang Allah inginkan. Jadi yang pertama harus ada orientasinya, harus ada fokusnya, tujuannya, harus ada patronnya, harus ada modelnya, harus ada role modelnya yang kita tuju. Role modelnya itu adalah Nabi dan Rasul. Kita tuju ke sana. Makanya setiap kita salat pasti menyebut mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah role modelnya. Kita bergerak ke situ. Persoalan sampai ke sana atau tidak, itu nomor 2. Yang Allah inginkan adalah bersungguh-sungguh dan sabar sampai ke situ. Sampai kapan? Ila rabbika farghab. Sampai kita kembali kepada Tuhan. Kita pasti akan kembali kepadanya. Jadi dengan begitu la'allakum turhamun, Allah merahmati kalian. Kemudian fakadzabuhu fa'anjainahu walladzina ma'ahu. Lalu kemudian mereka mendustakan Nabi Nuh. Jadi tapi kemudian mereka mendustakan Nabi Nuh. Mereka mendustakan Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh di sini? Di dalam huruf hu. Ya, di dalam huruf hu. Ini dia. Jadi hu itu adalah kata ganti atau dhamir dari Nabi Nuh. Fakadzabuhu. Nah, mereka mendustakan Nabi Nuh. Ya. Nah, setelah mereka mendustakan Nabi Nuh, mendustakan pengajaran yang ada pada diri Nabi Nuh, jadi hu-nya bisa juga tazkirah tadi, peringatan, tapi peringatan itu ada pada diri Nabi Nuh. Jadi yang lebih tepat mendustakan Nabi Nuh. Nah, setelah mereka mendustakan Nabi Nuh, apakah kemudian merugikan Nabi Nuh? Tidak. Jadi kalau manusia mendustakan Nabi, tidak merugikan Nabi tersebut. Bahkan apa kata Allah? Fa'anjainahu. Lalu kami menyelamatkannya. Jadi lalu Allah SWT menyelamatkannya. Siapa yang diselamatkan? Nabi Nuh. Ya, sini hu-nya Nabi Nuh lagi. Apakah hanya Nabi Nuh saja? Tidak. Nah, perhatikan sekalian. Yang manusia sempurna, yang manusia suci di situ hanya Nabi Nuh. Tetapi coba lihat, apakah hanya Nabi Nuh yang diselamatkan? Tidak. Tetapi ada kata-kata walladzina dan orang-orang ma'ahu. Jadi jemaah sekalian. Jadi mereka mendustakan Nabi Nuh. Artinya mendustakan Nabi Nuh tidak membantu Nabi Nuh membuat perahu. Mereka bahkan setiap lewat di dekat pembuatan perahu Nabi Nuh, mereka melemparkan kotoran-kotoran, menyebut Nabi Nuh sebagai orang yang tersesat. Di tempat lain menyebut Nabi Nuh sebagai orang gila, dan juga memprovokasi orang supaya jangan mendekat kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu tidak benar, masa bikin perahu di atas gunung. Maka kemudian jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan di pihak lain Nabi Nuh diselamatkan. Makanya jemaah sekalian menjadi pembawa, mengikuti kebenaran itu berat. Coba Bapak sekalian asumsikan, seandainya kita ada pada zamannya Nabi Nuh, apa benar kita menjadi bagian daripada Nabi Nuh? Boleh jadi kita juga adalah bagian dari orang yang melawan Nabi Nuh. Bagian dari orang yang melempari perahunya Nabi Nuh dengan kotoran. Apa sebabnya? Kita begitu gampang termakan oleh hoaks. Kita begitu gampang termakan oleh cerita-cerita yang tidak benar. Negara-negara di Timur Tengah kacau gara-gara cerita-cerita yang tidak benar. Kita diadu domba sesama Islam karena kita dengan gampang disusupkan ke tengah-tengah kita cerita-cerita tentang yang tidak benar tentang saudara-saudara kita sendiri, tentang organisasi, tentang kelompok dari saudara kita sendiri. Sehingga dengan cerita-cerita itu kita menghakimi mereka, bahkan di Timur Tengah mereka saling membunuh satu sama lain. Nah, apakah benar kita menjadi pengikut Nabi Nuh pada saat kita ada pada saat itu? Mari kita renungkan bersama. Pada malam ini tentu tidak kita perlu jawab, tetapi coba renungkan. Kalau kita berada pada saat itu, apakah kita bisa lolos dari provokasi para al-mala, pemuka-pemuka masyarakat tadi, yang punya pengaruh di masyarakat. Mungkin mereka punya media,
mereka mungkin punya kemampuan finansial, mereka punya orang-orang dibayar di mana-mana, bahkan mereka bisa melakukan tindakan intimidasi. Apa kita bisa lolos dan percaya kepada Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh itu tidak punya apa-apa, kecuali hanya bertumpu pada kebenaran risalah yang di bawahnya. Maka Allah mengatakan, karena mereka mendustakan Nabi Nuh, fa'anjainahu, kami menyelamatkan dia Nabi Nuh, waladina mahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ya, ingat kata-kata mahu. Makanya cukup mahu ini. Jadi di sini kata mahu jemaah sekalian ada dua kata di sana. Ya. Jadi mahu itu ada dua kata, ya, ma'a dan hu. Ya. Bersamanya, bersama dia, bersama Nabi Nuh. Makanya kalau kita jemaah sekalian karena tidak bisa mencapai derajat itu tadi, kita oleh Allah dianjurkan untuk berdoa ma'a saja, sudah cukup. Ma'a, bersama. Tawaffana ma'al abrar, itu surat Al-Imran. Ya, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ma'al abrar. Jadi kata-katanya ma'al abrar. Wafatkanlah kami ma'a, bersama al-abrar. Jadi bersama, cukup bersama saja. Tidak dikatakan tawaffana abraran. Wafatkanlah kami sebagai abrar. Enggak. Allah tahu kemampuan kita. Maka apa tugas kita? Adalah mencari mereka yang benar dan bersama dengan mereka. Ajaran mereka adalah perahu keselamatan. Fa'anjainahu. Kalau apa namanya? Kalau dibahasakan dengan kita itu adalah safinatun najah. Anjah itu najah. Jadi mereka adalah al-fulk. Ya, al-fulk an-najah. Perahu keselamatan. Ataukah safinatun najah. Nah, jadi mereka mendustakan Nabi Nuh sehingga apa yang terjadi? Allah hanya menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang bersamanya. Di mana diselamatkannya? Fil fulki. Di dalam perahu yang telah dibuat tadi Nabi Nuh. Fil fulki. Jadi naiklah di atas perahu Nabi Nuh, maka kita akan selamat. Ya, perahu itu jemaah sekalian berbahagia, ya tidak banyak orang yang di atasnya. Kenapa? Karena ya mayoritas orang terprovokasi oleh para al-mala tadi. Nah sebaliknya, setelah Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya di atas perahu, wa agrakna, dan kami, kata Allah, agrakna, kami tenggelamkan alladzina, orang-orang yang kadzabu tadi, yang mendustakan tadi. Jadi yang kadzabu tadi, mendustakan tadi, yang ini, ya. Jadi orang yang ini tadi ini, ya, ini di apa namanya? Ditenggelamkan. Ya. Jadi wa agrakna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan. Ya, mendustakan Nabi Nuh. Bi ayatin, ayat-ayat kami. Lah, kenapa tiba-tiba muncul ayatina di sini, ayat-ayat kami di sini? Ya. Tiba-tiba muncul di sini bi ayatina, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami. Nah, ayat-ayat bermakna adalah ajaran tadi yang dibawa oleh Nabi Nuh, risalah yang dibawa Nabi Nuh, tetapi sekaligus ayat itu adalah Nabi Nuh itu sendiri. Kenapa? Karena ayat-ayat itu atau risalah itu menyatu tak terpisahkan dalam diri Nabi Nuh. Ya. Apalagi pada saat zamannya Nabi Nuh, sangat mungkin atau boleh jadi pada saat itu belum ada alat pencatatan seperti sekarang. Boleh jadi. Nah, jadi mereka mendustakan Nabi Nuh, hakikatnya mendustakan ayatina. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu kanu adalah kauman, satu kaum. Kaum apa? Ya. Amin, yang buta. Coba lihat ya Mas sekalian. Mereka adalah kaum yang buta. Apakah maksudnya buta di sini buta beneran dalam pengertian buta matanya? Tidak. Buta mata hatinya, buta pikirannya. Tidak mau mikir. Ya, dia tidak pernah lihat hakikat Nabi Nuh. Dia hanya mendengarkan Nabi Nuh dari para al-mala tadi. Maka disebut dengan buta, tidak mau lihat kenyataan. Apa sebabnya? Dia tidak pernah melihat Nabi Nuh melakukan kesalahan. Nabi Nuh datang tidak punya motif-motif tersembunyi. Nabi Nuh datang justru kelihatan bikin perahu untuk menyelamatkan mereka. Sementara al-mala itu sangat mungkin mempengaruhi mereka agar mereka tetap berkuasa atas mereka.
Jadi berkuasa atas mereka. Kekuasaan itu dipertahankan dengan menciptakan cerita-cerita buruk tentang Nabi Nuh. Maka Al-Quran mengatakan mereka ditenggelamkan. Kenapa? Karena mereka adalah kauman amin. Mereka adalah kaum yang buta, tidak melihat kenyataan. Kita di masyarakat sering sekali kelompok lain diserang dengan sangat sengit, tapi tidak ada buktinya. Tapi percaya begitu saja. Ya. Nabi dulu, pada zaman Nabi dulu jemaah sekalian serba sampai diusir dari Mekah. Ya, bayangkan jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad itu adalah semua orang tahu dia lahir dari keturunan yang baik-baik. Siapa yang tidak kenal Abdul Muthalib, tokoh masyarakat Quraisy pada saat itu dari kalangan Bani Hashim. Ya, siapa yang tidak kenal ayahnya Abdullah yang dipersiapkan menjadi pengganti Abdul Muthalib sebagai pemegang kunci daripada Ka'bah, sebagai pemuka masyarakat dalam bidang spiritual pada saat itu. Mereka melihat Nabi Muhammad itu lahir ketika ayahnya sudah meninggal. Harusnya kan menimbulkan empati. Kemudian ibunya, tidak lama kemudian ibunya meninggal. Kemudian dipelihara kakeknya juga meninggal. Begitu seterusnya. Tetapi kendati pun demikian, walaupun Nabi Muhammad itu adalah lahir dalam membesar dalam keadaan yatim dan piatu, tetapi mereka tidak pernah melihat Nabi Muhammad sekalipun merugikan mereka, mendustai mereka, mengkhianati amanah kepada mereka, sehingga seluruh jazirah Arab sepakat memberi gelar kepada Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, Al-Amin. Bahkan semua orang sepakat bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Nabi pun sudah memiliki 4 sifat. Jadi Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat jadi Nabi pun sudah memiliki 4 sifat utama. Yaitu yang pertama adalah amanah. Yang kedua adalah fatonah. Yang ketiga adalah sidik. Yang keempat adalah tablik. Sudah memiliki itu. Apa itu amanah? Terpercaya, Al-Amin. Kemudian apa itu fatonah? Cerdas. Tidak pernah kelihatan keliru dalam memberikan solusi. Masih belia, dia sudah diminta pendapat oleh masyarakat ketika terjadi perpecahan. Dan selalu solusinya adalah menyatukan umat. Tidak pernah ikut memprovokasi umat di Mekah supaya berseteru. Justru selalu menjadi penengah, mediator. Itu adalah fatona, cerdas. Yang kedua adalah tablik, komunikatif. Yang keempat adalah sidik, selalu berkata benar. Nah, maka jemaah sekalian serba itu, tapi ketika Muhammad itu diutus jadi nabi dan menyampaikan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, maka muncullah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan Quraisy pada saat itu untuk menentang Nabi Muhammad, dan kemudian mereka supaya untuk mendapatkan pengaruh menciptakan cerita-cerita hoax tentang Muhammad. Disebutlah Muhammad itu gila lah, disebutlah Muhammad itu tersesat lah, disebutlah Muhammad itu kemasukan jin. Pokoknya semua istilah yang tidak bisa diverifikasi secara panca indera. Dan ternyata banyak yang percaya pada saat itu. Sampai Nabi dan sahabat-sahabatnya banyak yang disiksa. Sampai Nabi kita tahu terpaksa hijrah ke Yastrib. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai kita lihat bahwa itu adalah peran tokoh-tokoh masyarakat di dalam mengagitasi, memprovokasi masyarakat menentang pembawa kebenaran. Nah, jadi makanya dikatakan mereka itu ditenggelamkan. Kenapa? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa mendustakannya? Karena mereka adalah kauman amin, kaum yang tidak mau melihat kenyataan. Buta. Itu tadi Nabi Nuh. Sekarang Nabi berikutnya adalah Nabi Hud. Ceritakan lagi Nabi Hud. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Jadi Ad ini adalah satu kaum setelah Nabi Nuh ke bawah. Jauh tentunya ya. Ya, bisa ribuan tahun setelah Nabi Nuh. Karena kan Nabi Nuh mendarat nanti di sekitar antara Turki dan Irak sekarang, mendarat di sana, lalu kemudian bentuk peradaban lagi, tentu setelah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Dan di atas perahu kan tentu tidak terlalu banyak orang. Turun-temurun membesar lagi, lalu kemudian terjadi lagi penyimpangan itu masyarakat. Yang di atas perahu tadinya orang-orang baik semuanya, pengikut Nabi Nuh yang diselamatkan melalui perahu itu. Sekarang berketurunan, mulai lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan, deviasi-deviasi, tahrif-tahrif terhadap ajaran Nabi Nuh. Akhirnya kemudian Allah mengutus seorang Nabi, namanya Nabi Hud, kepada kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Biasanya jemaah sekalian kalau menggunakan kata akhahum, ini kata akhahum, itu artinya bukan dari kaum itu. Misalnya,
Nabi Lut itu disebut sebagai akhahum juga, saudara mereka. Dari apa? Saudaranya orang Sodom dan Gomora. Apa sebabnya? Sodom dan Gomora itu komunitas ataukah wilayah yang bukan wilayahnya Nabi Lut. Nabi Lut itu datang dari Babilonia bersama Nabi Ibrahim, berjalan sampai kemudian Palestina. Ya, tapi apa namanya, sekitar Palestina sekarang. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengutus pupunya yaitu Nabi Lut pergi ke suatu tempat yang di situ terjadi penyimpangan orientasi seksual. Maka Nabi Lut datang ke sana, maka disebut dengan akhahum. Nah, begitu juga kalau dikatakan wa ila adin akhahum hudan, berarti kaum Nabi Hud ini bukan orang Ad, bukan dari kaum Ad, tapi dari luar ditugaskan ke sana untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Wa ila adin akhahum hudan. Apa kata Nabi Hud? Qala, berkatalah Nabi Hud, ya qaumi, wahai kaumku, i'budullah. Perhatikannya mas kalian. Kita sudah bicarakan kata i'budullah sebelumnya. Kenapa? Karena ada kata sujud. Ya. Ini adalah i'budullah. Jadi kalau Allah sebagai objeknya langsung itu abida ya'budu, i'budu. Sedangkan kalau sujud itu belakangnya manusia biasanya. Wasjudu li adama. Adakah kata sujud kepada Allah dalam Quran? Ada, tetapi biasanya Allahnya di depan. Walillahi yasjudu. Nah, biasanya begitu tuh. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Kepada Allah lah sujud. Jadi Allahnya dulu. Kenapa? Karena harus melalui. Kalau sujud melalui. Jadi bisa diartikan sujud itu adalah bentuk wilayah menerima para nabi dan rasul dan taat kepada Allah melalui mereka. Sedangkan kalau beribadah adalah beribadah memang tidak boleh tidak hanya kepada Allah saja. Maka kita lihat di sini wa'budullah itu adalah langsung Allah objeknya. Yang tahu bahasa Arab pasti tahu jemaah sekalian berbahagia makna daripada fathah di sini ya. Fathah ha itu menunjukkan bahwa dia adalah objek, sembahlah Allah. Allah sebagai objek yang disembah. Ya budullaha, sembahlah Allah. Ya, jadi kalau menyembah Allah, budullah, sembahlah kepada Allah. Yang disebut menyembah itu adalah di dalam hati kita sebetulnya, nanti diwujudkan dalam bentuk tindakan apa namanya ritual-ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin. Tidak ada yang pantas bagi kalian, tidak ada yang pantas bagi kalian min ilahin dalam bentuk ilah gairu selain daripada dia, selain daripada Allah. Hu ini adalah Allah tadinya. Jadi hu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah. Jadi malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian yang pantas disembah selain daripada Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Afala tattaqun. Jadi ibadah itu melahirkan takwa. Jadi ibadah nanti di sini melahirkan takwa gitu. Jadi kalau kita beribadah terus-menerus, pengaruhnya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengabsorb, menyerap apa yang ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah? Pada zat Allah kita sudah lihat sebelumnya. Allah itu adalah islahun. Allah sebelumnya adalah islah, ba'da islah. Allah tidak boleh kita membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah mengislah. Jadi pekerjaan Allah, akhlak Allah adalah memperbaiki, mendamaikan, mengharmoniskan keadaan. Islah itu adalah damai. Islah itu memperbaiki dari kata salah, perbuatan saleh, amal saleh. Jadi Allah itu adalah kerjanya islah. Apa itu islah? Memperbaiki, mengharmoniskan, menyatukan. Ya, Allah paling benci kepada kerusakan. Allah benci kepada perpecahan. Oleh sebab itulah kalau kita menyembah kepada Allah dan ibadahnya berhasil, namanya takwa, maka wujud daripada takwa itu adalah anti perpecahan. Anti disharmonisasi. Ya, anti keretakan masyarakat. Kalau yang bersangkutan itu beribadah kepada Allah dengan benar, berarti dia menyerap ya akhlak Allah. Ketika dia berakhlak dengan akhlak Allah, itulah yang disebut dengan bertakwa. Disebut dengan bertakwa di sini. Ya.
Makanya jemaah sekalian serbahagia, di mana-mana kita ketemu ibadah biasanya belakangnya takwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah 183 yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi belakangnya adalah takwa. Nah, jadi Allah mengatakan, wahai kaumku, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Tapi apa jawaban kaumnya? Nah, kita lihat lagi-lagi kaumnya menjawab diwakili oleh al-mala. Al-mala, qala al-mala'u, berkata al-mala, qala al-mala. Berkata al-mala, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, elite masyarakatnya. Qala al-mala'u, berkatalah tokoh-tokohnya. Ya, alladzina kafaru, yang ingkar, makanya tidak semua tokoh Pak Bos sekalian. Jadi ingat, tidak semua pemuka masyarakat ya, tetapi yang menentang para nabi pemuka, tapi tidak bisa digeneralisir bahwa semua pemuka masyarakat itu seperti itu, tidak. Banyak tokoh masyarakat yang baik, yang mendukung Nabi di awal-awal juga tidak sedikit tokoh masyarakat. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, tetapi bahwa tokoh-tokoh masyarakat yang paling terdepan di dalam menolak para nabi dan rasul, iya benar. Tapi ingat, tidak boleh digebiauyah, tidak boleh digeneralisasi. Ya. Jadi qalal mala'u, berkatalah al-mala', pemuka-pemuka. Siapa pemukanya dibatasi? Alladzina kafaru, pemuka-pemuka yang kafir, yang menolak. Hanya pemuka masyarakat yang menolak, yang menentang kehadiran daripada Nabi Hud tadi. Ya, kafaru min qaumihi, dari kaumnya. Kafaru min qaumihi. Ya. Apa kata dia? Inna lanaraka, sesungguhnya kami melihat kamu wahai Nabi Hud. Inna lanaraka, kami benar-benar melihat kamu fi safahatin, berada di dalam safahatin. Kalau tadi Nabi Nuh disebut dengan dalalatin. Kalau ingat tadi di atas Nabi Nuh, kaumnya mengatakan, al-mala' mengatakan, inna lanaraka fi dalalatin mubin, fi dalalatin. Kalau di sini, inna lanaraka fi safahatin. Ya, apa itu kalau dalalah tadi? Sesat pikir, tersesat, nggak tahu kemana arah. Kalau safaha, falasi, kurang apa namanya, bodoh, kalau bahasa kasarnya bodoh. Fi safahatin. Dan ini bukan hanya Nabi Hud yang menerima seperti ini, tapi nabi-nabi yang lain. Ingatlah pada zaman Nabi Muhammad kita di surat Al-Baqarah, ketika dikatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha, itu muncul kata sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Allah sebagaimana manusia lain beriman, lalu mereka berkata, anu'minu, pantaskah kami beriman kama amanas sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu. Sufaha itu orang-orang bodoh, tidak tahu berfikir, ya, tidak rasional, tidak masuk akal cara bertindaknya. Jadi mereka menuduh safaha. Jadi kita lihat tadi, Nabi Nuh dituduh sebagai dalalah. Sekarang Nabi Hud dituduh sebagai safaha. Ya, satu dituduh sesat, satu akalnya tidak sempurna, kurang akal, bodoh. Ya. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Wa inna, dan kami, kata mereka ini, kata pemuka masyarakat tadi, lanazunnuka, menganggap, yakin bahwa kamu, wahai Nabi Hud, kami melihat kamu lanazunnuka minal kadhibin, termasuk orang-orang yang mendusta. Ya, berbohong saja. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Para al-mala ini, Ibu, Bapak perhatikan di sini, al-mala ini ya menyebarkan hoaks bahwasanya Nabi Hud itu adalah safahatun, safaha. Yang kedua adalah al-kadhib, pendusta. Jadi mereka mengatakan jangan ikut pada Nabi Hud, itu adalah bodoh, safaha. Tidak mengerti agama-agama sebelumnya, tidak mengerti sesuatu. Jangan ikut kepada Nabi Hud. Kenapa? Nabi Hud itu adalah al-kadhib. Dia termasuk orang-orang yang berdusta, membohongi kalian. Coba lihat.
orang yang berbohong berteriak berbohong. Kan mereka yang berbohong tentang Nabi Nuh. Tetapi dituduhkan kebohongan itu kepada Nabi Nuh. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian serba. Inilah pekerjaan daripada al-mala tadi. Menciptakan keresahan di masyarakat. Qala ya qaumi, apa jawaban Nabi Hud? Seperti tadi Nabi Nuh juga menjawab. Berkatalah, qala ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, saya ini tidak safahah. Kalau tadi Nabi Nuh mengatakan laisa bi dolalah. Jadi mereka menyangga tanpa menyerang balik kepada kepala-kepala ataukah ketua-ketua masyarakat tadi, pemuka masyarakat. Lihatlah Bapak sekalian akhlaknya para nabi. Ya. Dia hanya mengklarifikasi, wahai kaumku, laisa bi safahatun. Saya tidak safahah, saya tidak kurang akal. Ya, dia tidak balik mengatakan tuh yang kurang akal tuh yang menuduh saya. Enggak begitu. Dia hanya mengatakan, wahai kaumku, saya ini tidak termasuk safahah. Walakinni akan tetapi Rasulun, saya adalah Rasul. Mir Rabbil Alamin. Dari Tuhan seluruh sekalian alam. Mir Rabbil Alamin. Dari Tuhan seluruh sekalian alam. Kalau tadi di atas, laisa bi dolalatun walakinni Rasulun mir Rabbil Alamin. Nah, jadi saya datang kepada kalian sebagai Rasul utusan Tuhan dari Allah SWT. Apa tugasku mirip tadi dengan Nabi Nuh juga? Uballigukum risalati Rabbi. Aku juga menyampaikan kepada kalian risalah dari Tuhanku. Uballigukum. Jadi sama tadi. Uballigukum. Risalati Rabbi. Risalah dari Tuhanku. Wa ana lakum nasihun. Amin. Dan saya adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Jadi amin. Saya adalah nasihun. Amin. Kalau tadi atas ansahu. Menggunakan fi'il mudhari. Kalau ini nasihun, menggunakan fa'il namanya, pelaku. Saya adalah nasih. Saya adalah penasehat. Amin yang terpercaya untuk kalian. Jadi saya datang bukan untuk mendustai kalian. Saya juga datang bukan orang bodoh. Saya datang adalah sebagai Rasul Allah. Rasul Tuhan seluruh sekalian alam. Tugasnya adalah uballigukum. Hanya menyampaikan kepada kalian risalati Rabbi, risalah daripada Tuhanku. Saya tidak punya kepentingan yang lain. Ya, saya tidak punya motif-motif untuk berkuasa. Saya tidak punya motif-motif duniawi kepada kalian. Saya datang benar-benar hanya sebagai mubalik, penyampai risalah dari Tuhanku, dan saya datang kepada kalian untuk menasihati kalian. Nasihun amin, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian terakhir, awa ajibatum, apakah kalian heran? Jadi mirip tadi yang diterima, yang dikatakan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya, apakah kalian heran? Ajibatum, apakah kalian heran? Anja'akum, bahwa datang kepada kalian, zikrun mir rabbikum. Zikrun mir rabbikum ala rajulin, kepada laki-laki. Orang laki-laki, minkum dari kalian, dari kalangan kalian sendiri. Maksudnya manusia biologis seperti kita. Apakah kalian heran? Ini pertanyaan retorik, berarti kan tidak pantas heran. Kenapa? Karena manusia itu memang punya jiwa, yang jiwa itu bisa menerima informasi dari alam yang tidak terikat ruang waktu. Liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Ya, jadi tugasnya adalah liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jadi saya datang sebagai penasehat, saya datang sebagai penyampai risalah dari Tuhan. Membawa risalah ini untuk apa? Liyunzirakum, memberikan peringatan kepada kalian. Ya, hanya memberi peringatan saja. Wadhkuru, dan supaya kalian ingat. Wadhkuru, ingatlah kalian semuanya. Wadhkuru, dan ingatlah. Izja'alakum khulafa. Ingatlah kalian ketika Allah menjadikan kalian sebagai khulafa. Allah menjadikan kalian sebagai apa? Khulafa. Apa itu khulafa? Bentuk jamak dari khalifah. Jadi kalian ini adalah khalifah-khalifah. Manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi. Kenapa disebut khalifah? Karena secara fisik dia sama dengan hewan. Makan, minum, berjalan, dan bergerak. Tetapi Allah menyimpan pada diri manusia itu kesadaran. Yang kesadaran itu
datang dari spirit, ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Ya. Lalu apa yang pertama disadari oleh manusia pada saat dia hidup di dunia? Yang pertama disadari adalah akunya. Dia harus berkata aku, saya. Dia menyebut namanya. Saya Abdullah, saya ini. Dia menyadari itu. Dari mana kesadaran itu? Kesadaran tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Kesadaran berasal dari yang maha sadar. Kesadaran itu yang memiliki apa? Yaitu kehendak bebas. Jadi yang dimiliki oleh kesadaran itu adalah kehendak. Yang namanya kehendak pasti bebas. Kalau tidak bebas bukan kehendak namanya. Jadi kehendak itu bebas. Kenapa? Sebagaimana juga kehendak Tuhan bebas. Jadi iradatnya Allah itu diberikan kepada manusia. Sehingga manusia apa? Berfungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya. Kenapa di muka bumi? Karena bumi ini adalah terdiri daripada benda-benda yang tubuh manusia juga terkait dengan benda-benda itu. Berinteraksi positif dengan benda-benda itu. Manusia dengan benda-benda itu termasuk bagian daripada mata rantai ekosistem. Idz ja'alakum khulafa mim ba'di qaumin Nuhin. Jadi, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian khulafa, khalifah-khalifah setelah kaumnya Nabi Nuh. Mim ba'di qaumin Nuhin. Setelah kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tadi yang diselamatkan. Ya, bahkan setelah itu kemudian wazadakum fil khalqi. Kemudian menambah kalian di dalam ciptaan. Wazadakum fil khalqi. Apa arti kata zada di sini? Bisa bermakna zada posturnya lebih besar karena gizinya sudah lebih bagus. Kan tadi orang-orang baik semuanya nih yang selama di perahu. Bisa juga bermakna lebih banyak jumlahnya sekarang, sudah turun-temurun. Kata wazadakum itu bertambah, ya. Zadakum fil khalqi, dalam ciptaan, jadi bisa saja bertambah banyak. Ya. Artinya bahwa jumlah manusia pada zamannya Nabi Hud sudah jauh lebih banyak ketimbang pada saat zamannya Nabi Nuh, baik yang naik di perahu ataupun yang sudah ditenggelamkan. Jadi wazadakum fil khalqi. Kemudian apalagi? Bastatan. Yang ditambah juga adalah bastatan, kekuatan, gizinya mungkin lebih bagus, kekuatan bastata. Jadi kalau berdasarkan rujukan ayat ini, justru ke sini semakin bagus postur manusia, bukan sebaliknya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Lalu kemudian ingatlah juga, fadhkuru, ingatlah ala. Nah, yang dimaksud dengan ala di sini adalah nikmat. Nikmat dalam bentuk tadi seperti misalnya udara dan sebagainya diselamatkan di atas perahu, itu namanya ala. Fadhkuru ala Allahi. Ingatlah nikmat. Apa nikmat? Terutama diselamatkan dari air bah. Jadi fadhkuru ala Allahi. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kalian bersusah-susah tadinya membangun perahu di atas bukit, dilempar kotoran oleh kaum manusia pada saat itu. Kemudian para pemuka-pemuka masyarakat menyebut mereka sebagai orang yang tersesat, gila dan sebagainya. Tapi kemudian datanglah air bah itu, Allah selamatkan kalian. Maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Jadi fadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ini kata ala, ini nikmat-nikmat sama dengan di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi kalau nikmat-nikmat dalam pengertian fisik ataupun non fisik, seperti misalnya kita punya jiwa, kesadaran, begitu juga dengan fisik seperti mata bisa melihat kupu-kupu yang indah, hidung kita bisa mencium aroma kembang-kembang yang merekah di pagi hari, kuping kita bisa mendengarkan siulan-siulan atau ciutan-ciutan daripada burung-burung di pagi hari dan seterusnya. Itu adalah nikmat-nikmat yang tak terkira sebetulnya bagi kita. Itu namanya ala. Nah, penggunaan kata ala di sini Pak Bu sekalian menunjukkan bahwasanya kalau kata nikmat itu bukan bermakna nikmat secara fisik tadi. Karena ada dalam Al-Quran kata nikmat juga. Contohnya, surat Al-Ladina an'amta. Itu an'amta itu dari kata nikmat. Surat Al-Ladina an'amta. An'amta itu dari kata nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi apa itu bedanya? Kalau nikmat itu adalah kenabian. Jadi kenabian itu kini nikmat, bukan ala. Jadi nikmat itu adalah berkaitan dengan kenabian, wilayah. Karena apa Mas sekalian? Karena ini adalah
sesuatu yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Kenabian tidak bisa dipilih. Kita bisa memilih presiden, perdana menteri melalui pemilihan umum, demokrasi, tetapi yang namanya kenabian tidak bisa. Itu adalah kenikmatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan pencarian jiwa kita, itu Allah pasok langsung. Maka itu disebut kenikmatan. Nah, kenikmatan yang seperti itu lebih tinggi dari sekedar ala. Jadi, tapi di sini Allah menggunakan kata ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu, syukur nikmat-nikmat itu, kalian semuanya tuflihun, mendapatkan keberuntungan. Qalu, mereka siapa tadi? Kalau ini kaumnya para al-mala tadi. Berkata tadi al-mala. Ya, jadi yang berkata adalah al-mala. Jadi berkatalah al-mala. Jadi kita pertegas kalau di sini berkata al-mala. Apa kata mereka? Ajitana. Apakah engkau wahai Nabi Hud datang kepada kami? Ajitana, apakah engkau datang nak kepada kami? Lina buddha agar kami menyembah Allah saja. Allah saja. Wahdah itu sendiri saja. Kita artikan saja. Lina buddha Allah wahdah. Apakah engkau datang kepada kami agar kami menyembah hanya Allah saja? Dia katakan, kalau kita bahasakan, kalau menyembah Allah enggak apa-apa, tetapi kami tetap harus menyembah juga Tuhan-Tuhan yang kami dapatkan dari orang tua kami. Ya. Jadi katakan lina budallah wahda. Jadi kata wahda itu penekanan saja. Ya. Jadi lina budallah saja, supaya kami menyembah Allah saja. Sementara wanadara, dan sementara kami meninggalkan makana apa yang sudah ada, yang sudah dilakukan, ya budu abauna, orang tua kami terdahulu. Jadi pendahulu-pendahulu kami, apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami. Apakah kami harus menyembah hanya Allah? Kita kan sudah punya kebiasaan. Jadi lagi-lagi Pak Bu sekalian, ada dua yang paling berat di sini. Yang pertama adalah tadi pemuka masyarakat, yang kedua adalah kebiasaan lama. Jadi mencari kebenaran itu adalah rela meninggalkan kebiasaan lama kalau terbukti kebiasaan lama itu salah. Tidak cocok dengan kaidah-kaidah kebenaran. Nah, jemaah sekalian sebagai kedua unsur ini bisa bersatu, yaitu pemuka masyarakat menakut-nakuti umat. Kalau kau mengikuti Nabi Hud atau Nabi Nuh tadi, maka mereka akan membuat kamu meninggalkan kebiasaan lama kamu. Maka takutlah umat. Sehingga banyak orang kalau diajak berpikir atau mencari kebenaran, sudah cukup dengan apa yang sudah dapatkan selama ini. Nah, orang seperti itu artinya apa? Mengalami stagnasi pencarian. Pada setiap manusia harus terus-menerus mencari. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Al-Quran, Nabi mengatakan hendaklah mencari dan mencari. Mencari itu dalam bahasa Arab itu menjadi talaba yatlubu. Ya, jadi talibun itu adalah pencari, pelajar. Jadi pelajar itu mencari. Talaba yatlubu cari. Ya, talaba yatlubu mencari. Orang yang mencari namanya talibun. Itu jamaknya tulab. Nah, Nabi mengatakan talabul ilmi, ya, talabul ilmi faridatan minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu. Apa itu ilmu maksudnya? Yang benar. Mencari kebenaran. Wajib dari buayan sampai liang lahat. Nah, jadi tidak boleh kita berpatokan pada yang sudah mendahului kita. Ingat ayat 30-an sebelumnya di surat Al-Araf, ketika mereka berkumpul semuanya di neraka, dan mereka menunjuk, Tuhan, berikan azab 2 kali lipat. Mereka itulah pendahulu kami. Yang ternyata kami ikut, ternyata mereka tidak benar. Mereka membawa kami ke dalam neraka. Siapakah mereka itu ya? Tentu statusnya adalah abauna. Maka ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Coba lagi mas sekalian, beraninya mereka mengatakan kepada nabinya, Nabi Hud di sini, wahai Nabi Hud, kalau kamu memang benar, fa'tina, maka datangkanlah kepada kami bima apa-apa ta'iduna yang kamu ancamkan, maksudnya yang kamu janjikan. Karena Nabi mengatakan kalau kamu tidak menyembah Allah saja, maka kamu akan nanti menderita. Di akhirat kamu bisa diazab. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala-galanya termasuk diri kamu.
dan Allah menciptakan itu di dalam diri kita ada satu sumbu yang disebut dengan jiwa. Jiwa itu intinya apa? Kerinduan. Ya, kerinduan itu adalah ishq. Kerinduan kepada siapa? Kepada penciptanya, kepada kreator pertamanya. Nah, ketika kerinduan itu tidak disalurkan ke tempat yang benar, dia akan kemana-mana, rindu kepada macam-macam, dan itu akan menghancurkan manusia. Maka oleh sebab itulah, salurkanlah kerinduan itu kepada Allah. Penyaluran kerinduan itu kepada Allah, namanya adalah beribadah. Itu tadi yang disebut dengan linak Buddha. Tapi apa kata mereka? Kalau memang kamu mengancamkan kami bahwa kalau kami celaka kalau tidak menyembah Allah, maka datangkanlah sekarang ancaman itu in kunta minas shadiqin. Kalau kamu termasuk orang yang benar, coba kata mereka kepada nabinya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sampai 70 kita pada malam hari ini, insyaallah besok atau hari Rabu nanti kita lanjut dengan ayat 71. Ya, ini masih dialog antara Nabi Hud dengan para pemuka masyarakat dari kaumnya. Nah, jadi kalau kita lihat di Mas Cancer Bahagia, ini mengajarkan kepada kita cara mencari kebenaran dan siapa saja yang menciptakan hoax-hoax, menciptakan berita-berita, menciptakan berita-berita palsu, berita-berita bohong untuk mendiskreditkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Al-Quran menyingkapkan semuanya. Itu sebabnya jemaah Cancer Bahagia banyak sejak dari zaman nabi-nabi terdahulu rata-rata yang menentang kitab suci biasanya adalah orang-orang yang tersingkapkan topengnya dengan membahas kitab suci tersebut. Sehingga kitab suci di sepanjang nabi-nabi biasanya dipasifkan, tidak diaktifkan, ataupun kalau diaktifkan biasanya dirubah-rubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Namanya tahrif. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kitab suci Al-Quran kita membimbing kita, menuntun kita, menggait kita kepada jalan kebenaran. Terima kasih banyak. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan melalui Ibu Dokter. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Ustaz, saya mau bertanya dulu, Ustaz. Silakan. Saya tertarik dengan penjelasan Ustaz tentang Allah yang di tafsir Quran ini dinyatakan juga bahwa nikmat, sementara sebenarnya nikmat itu adalah kenabian. Nah, berarti Ustadz kalau nikmat dalam bentuk Allah itu semua manusia juga mendapatkan. Ya, betul. Sedangkan kalau nikmat yang di surat Al-Fatihah itu harus usaha kita atau memang kita juga dapat hidayah atau seperti apa Ustadz? Ya, betul. Ya, udah. Iya, itu Ustaz. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, bagus pertanyaan dokter. Jadi kita perbaiki kembali tulisannya. Jadi Allah, yang lain adalah nikmat. Jadi itu ada nikmat. Ya, ini nikmat. Nikmah. Nah, gitu. Itu nikmat itu beda. Jadi di sini terjemahannya nikmat juga. Ya, padahal dalam bahasa Arab kata nikmat ada juga nikmat ini nun ain mim. Tamat marbuta nikmah. Ya. Kalau di surat Al-Fatihah itu disebutkan surat alladzina an'amta alaihim. Nah, jadi dengan demikian kita sudah sebenarnya dikatakan Bu Dokter tadi bahwasanya kalau berkaitan dengan nikmat ini perlu perjuangan. Ya, sedangkan kalau berkaitan dengan nikmat yang ini tidak perlu perjuangan. Kenapa? Karena kita tinggal menikmati. Perjuangan maksudnya di sini perjuangan intelektual, perjuangan pikiran, perjuangan rohani. Misalnya air kan tinggal kita timba minum. Semua orang bisa. Ya. Bahkan di negara-negara seperti kita ini yang banyak hujannya sebetulnya dengan menampung air hujan sudah cukup, nggak perlu melalui pam kalau mau sebetulnya karena hujannya deras. Ya. Udara tinggal dihirup. Ikan di laut tinggal ditangkap, kan sudah ada ikannya di laut. Nggak perlu kita tanam benih lagi, tabur benih. Kita tinggal tangkap. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Allah ini boleh dikatakan perjuangannya nggak seberat daripada nikmat. Nah, sedangkan kalau nikmat ini yang paling berat. Kenapa sampai masuk di dalam surat Al-Fatihah? Dan bagian terakhir, artinya apa? Setelah ayat 1, 2, 3, 4, 5, baru 6, baru 7. Di awal, di ayat
6 kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berdoa, ya Allah beri petunjuklah kepada kami untuk jalan yang lurus. Dan doa itu juga nanti absah apabila kita sudah mengabdi sebelumnya. Kita sudah menggantungkan diri kepada Allah. Maka ayat sebelumnya adalah iyyaka na'budu, ditekankan. Iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu. Beribadah dulu. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami membutuhkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kami. Setelah itu, menggantungkan diri kepada Allah secara ibadah dan secara kebutuhan-kebutuhan yang lain, baru kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayahlah, petunjuklah kami, agar kami bisa melewati jalan yang lurus. Siapakah jalan lurus itu? Nah, ternyata tidak semuanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kau berikan kepadanya nikmat itu. Jadi kan tidak menunjukkan tidak semuanya. Nah, jadi nikmat ini terbatas pada nabi-nabi, rasul-rasul, orang suci. Ya, sehingga kalau kita mengikuti mereka namanya berwilayah, berpengikutan, menjadi follower, ya. Masuk dalam wilayah pengaruhnya. Kalau kita masuk dalam wilayah pengaruhnya kan berarti kita taat kepadanya. Karena taat kepadanya hakikatnya taat kepada Allah. Sedangkan kalau Allah itu semuanya, makanya di dalam surat Yasin, surat Ar-Rahman, kata Allah itu muncul 31 kali. Bapak Ibu sekalian bisa baca surat Ar-Rahman, surat 55. Itu ayat yang berulang-ulang adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu muncul sebanyak 31 kali. Kenapa 31 kali? Sama dengan jumlah hari terbanyak. Hari terbanyak berdasarkan Syamsiah adalah 31 hari. Dan setiap hari kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan setiap hari juga Allah menyuruh kita bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kalian yang manakah yang kalian dustakan? Ya. Nikmat yang disebut dengan Allah itu digunakan untuk apa? Untuk berproses mencari kebenaran yang melekat tak terpisahkan pada nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu. Ada lagi yang lain? Saya Pak Ustadz. Silakan. Silakan ya. Ya, berhubungan dengan pertanyaan Bu Dokter tadi, Allah di sini sama An'amta tadi, apa boleh dibilang gini Ustadz, kalau Allah ini kan rahmannya Allah tuh pada kesemuanya diberikan, betul, maupun orang yang ingkar atau tidak gitu. Terus kalau kita mengikuti An'amta tadi, itu khusus sebagai itu rahimnya Allah di hari akhirat gitu, Ustadz. Pernah dengar gitu? Gimana tuh, Ustaz? Ya, jadi ini adalah an'amta. Ya, an'amta. Nah, jadi kalau dikatakan di akhirat itu tidak benar. Ya, artinya bahwa di akhirat kita dapat, tetapi jelas-jelas ayat itu kita baca di dunia. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, an'amta alaihim. Jadi kita minta, ya Allah tunjukkanlah kami agar kami berjalan di atas jalan lurus. Karena kalau kita di akhirat nggak ada gunanya jalan lurus. Ya, kita memang pernah menceritakan ada siratal mustaqim di akhirat, tapi itu hanya merupakan refleksi dari perjalanan kita di dunia mencari dan meniti siratal mustaqim di dunia ini. Yang begitu gampang orang terpelanting keluar, apa sebabnya? Terlalu banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan kita ada di situ. Karena mereka yang tidak menginginkan kita ada di situ, rata-rata karena menginginkan kita sebagai pendukung mereka atau sebagai pengikut mereka, yang dengan kita menjadi pengikut mereka, mereka mendapatkan semacam konsesi-konsesi kekuasaan dan politik, karena semakin banyak orang seperti kita ikut kepada mereka, semakin masiflah orang-orang di belakang mereka, dan mereka itulah disebut dengan al-mala. Jadi oleh sebab itulah, di dunia inilah sebetulnya siratal ladzina an'amta itu. Jadi kalau toh nanti ada di akhirat, itu adalah refleksi, cerminan dari siratal ladzina an'amta alaihim di dunia. Siratal mustaqim di dunia. Kira-kira begitu wahnya. Kita sudah bahas sebelumnya di surat 6. Itu khusus ya Ustaz ya? Ya? Di surat Al-An'am sebelumnya kita sudah bahas bahwa yang disebut siratal mustaqim contohnya tidak membunuh, tidak macam-macam, itu kan ada tuh. Ayat 151, 152 sampai 153 surat Al-An'am. Ya. Ya, ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Khadi.
Silahkan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, dinyalain speakernya sendiri. Ustaz, ada pertanyaan di chat, Ustaz. Ya. Dari Pak Tony, pertanyaannya, terkait penyimpangan yang disebabkan oleh berita-berita bohong yang dibawakan oleh seperti para al-mala, sangat besar potensinya tersisipkan dalam kitab-kitab. Apalagi jika didukung oleh para penguasa pada masanya. Bagaimana dengan hadis-hadis yang jelas ada palsunya? Bahkan ada beberapa ajaran yang sudah mainstream, padahal itu diambil dari hadis palsu. Demikian Ustaz pertanyaan Pak Tony. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian berbahagia, karena Al-Quran kita ini adalah suci, tidak mungkin lagi diutak-atik. Allah mengatakan kami menjaganya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kamilah menurunkan az-dzikra Al-Quran itu dan kami pasti menjaganya. Jadi Al-Quran tidak mungkin lagi dirubah kata-katanya, kalimat-kalimatnya, tulisan-tulisannya. Maka kalau Islam ini mau dirusak, ya tentu melalui hadis-hadis saja. Karena hadis-hadis ini kan adalah laporan dari banyak pihak selama sekian ratus tahun setelah Nabi wafat. Ingat, hadis pertama mungkin dibukukan sekitar 100-an tahun setelah Nabi wafat. Jadi dengan demikian, orang semua bisa membuat berita-berita, cerita-cerita yang disandarkan kepada Nabi, yang tentu di antara mereka tidak semuanya jujur, tidak semuanya tulus. Tapi ada yang punya kepentingan-kepentingan, baik kepentingan pribadinya ataupun mendapatkan pesanan dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan pada saat itu. Dan kita lihat pada ajaran Al-Quran, yang paling banyak berkepentingan berdasarkan Al-Quran adalah al-mala, para pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka masyarakat. Apalagi kita tahu setelah Nabi wafat itu sudah terjadi perang saudara di tengah-tengah umat Islam. Nah tentu saja masing-masing pihak sangat mungkin membuat hadisnya masing-masing. Dari mana kita buktikan bahwa hadis itu sangat mungkin menjadi sarangnya cerita-cerita yang tidak benar? Buktinya hadis itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak semua hadis itu sahih. Ada hadis yang derajatnya turun dari sahih, misalnya hasan. Ada yang turun lagi lemah, dhaif. Ada bahkan yang maudhu, palsu. Nah, kenapa bisa bertingkat-tingkat? Nah, tentu tingkatan-tingkatannya itu bergantung daripada derajat kepercayaan ahli hadis kepadanya. Derajat kepercayaan ahli hadis kepadanya tergantung daripada banyak kriteria. Misalnya mata rantainya, sanadnya, kemudian perawinya, entah siqa, entah apa dan sebagainya. Pokoknya masing-masing ada. Bahkan ada ilmu tentang cacat dan dan masalah pada hadis-hadis itu. Jadi banyaklah, panjang ceritanya. Jadi dengan demikian sangat mungkin di dalam hadis-hadis inilah terbentuknya hoaks-hoaks dan cerita-cerita. Oleh sebab itulah, bagaimana caranya memverifikasi hadis itu? Sederhana. Jadikanlah Al-Quran sebagai konstitusi yang paling tinggi. Al-Quran adalah kitab suci. Apa namanya kitab suci? Tidak mungkin salah. Karena kalau salah, ya bukan kitab suci namanya. Karena dia suci, ya tidak ada salahnya. Bahkan, la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka inilah yang cocok dijadikan sebagai verifikator. Jadi untuk mengetahui hadis itu benar atau tidak, ya kita timbang, kita benturkan dengan Al-Quran. Gitu. Kalau dia sejalan, senafas dengan Al-Quran, ya bisa diterima. Tapi kalau tidak senafas dengan Al-Quran, ya nggak bisa diterima. Ya, nggak bisa diterima. Nah, ada beberapa hadis-hadis yang tentu susah untuk diterima kalau dibenturkan dengan Al-Quran. Contohnya saya hadis yang membolehkan orang membunuh cicak, bahkan dianggap sunnah. Nah, menurut saya secara pribadi ini bermasalah. Kenapa? Al-Quran berkali-kali mengatakan tidak boleh membunuh, tidak boleh merusak di muka bumi. Ya, kalau alasannya cicak itu salah pada zaman Nabi, kenapa yang dibunuhnya cicak sekarang? Kayak yang salah pada zaman Nabi dulu, pada zaman Nabi Ibrahim katanya, yang mengantarkan cicak yang membantu Namrud menyalakan apinya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau cecak itu salah, yang salah, yang itu aja yang dihukum. Kenapa semua cecak dihukum sampai sekarang ini nggak masuk akal secara hukum. Yang kedua, salah tidak bisa dialamatkan kepada hewan-hewan. Salah itu hanya dialamatkan kepada yang memiliki akal, pikiran, rasionalitas.
Kalau tidak memiliki rasionalitas nggak bisa dikenai salah. Jangankan cecak, manusia saja kalau sudah tidak jalan pikirannya nggak dikenai hukum, tidak mukallaf namanya. Orang gila, orang pingsan, orang apa tuh kalau sudah tua, orang pikun, itu nggak bisa dikenai hukum agama. Kenapa? Tidak bisa dikatakan salah. Jadi kalau ada orang gila, mohon maaf, di jalan tidak pakai pakaian, mempertontonkan auratnya, tidak bisa dikatakan salah ataukah berdosa. Kenapa? Namanya orang gila. Orang gila artinya apa? Akalnya sudah tidak benar. Apalagi cecak yang jelas-jelas tidak ada akalnya, masa dikenai kata salah? Nah, tetapi di masyarakat kita tumbuh pendapat setiap kita mendapatkan cecak harus dibunuh, luar biasa. Ini bertentangan dengan Al-Quran mengatakan la tufsidu fil ard. Bahkan dalam Al-Quran banyak surat yang bernama hewan. Begitu indahnya. Ingat, Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab mulia. Tetapi di dalam Al-Quran itu yang ada adalah nama nabi. Nabi apa namanya? Keluarga Imran. Itu kan Nabi Isa di sana dengan Maryam. Nabi Ibrahim ada surat Ibrahim. Yunus, surat Hud itu ada dalam Al-Quran. Yusuf. Nah, disejajarkan kenapa? Surat-surat seperti misalnya Al-Baqarah, nama hewan. Iya. Yang ada dalam Al-Quran itu nama nabi, nama hewan, nama alam semesta, nama benda-benda semesta seperti Asy-Syams, Al-Lail. Jadi jemaah sekalian sebagai saking mulianya mereka itu. Ada an-namal dalam Al-Quran. Apa itu an-namal? Semut. Ada an-nahl, lebah dalam Al-Quran. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini nama-nama ini datang dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran membuat perumpamaan bahwa kalau orang beriman pada semut saja, pada nyamuk saja itu bisa menemukan kebenaran. Ya. Allah tidak pernah merasa segan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah merasa segan bikin perumpamaan yang sekecil nyamuk. Kalau orang beriman, famal ladzina amanu, kalau dia beriman, faya'lamuna, maka dia tahu bahwa dalam semut itu, pada nyamuk itu, annaul haq, ada kebenaran di sana. Pada nyamuk lebih kecil dari cecak. Nah, jadi jemaah sekalian, hadis-hadis seperti ini harus kita pertanyakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan semangat Al-Quran, di mana Al-Quran mengatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk cecak adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Apa artinya ciptaan Allah? Melekat di situ juga keberadaan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang ada kecuali bahwa sesuatu itu diadakan oleh Allah SWT. Dan antara yang diadakan dan yang mengadakannya tidak pernah terpisah. Karena begitu terpisah, tidak ada namanya. Nah, berarti pada cecak ada Allah di sana. Makanya di tempat ini dikatakan Allah itu adalah ada di langit, ada di bumi. Kenapa? Semua realitas Allah ada di dalamnya. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Semua adalah merupakan kursinya. Apa artinya? Semua menunjukkan keberadaannya. Termasuk cecak. Jadi kalau ada yang menganjurkan kita membunuh cecak, kita berpikir, habis pikir, kok ada agama yang memberikan anjuran membunuh cecak. Ya. Jangankan cecak, jemaah sekalian. Ayam, kambing saja yang jelas-jelas boleh dimakan. Zatnya halal. Untuk disembelih harus minta izin kepada Allah dengan membaca basmalah. Ya. Tidak sah, tidak boleh kita memakan mereka kalau tidak disembelih dengan membaca basmalah. Ya. Jadi dengan demikian, maka agama kita ini agama yang sangat, kira-kira begitu. Selanjutnya, Ustaz, ada pertanyaan dari Mas Tony. Tadi Pak Tony, sekarang Mas Tony. Tadi disampaikan bahwa salah kehidupan ini manusia bergantung kepada salah satu kehidupan ini manusia bergantung kepada kesadaran. Bagaimana hubungan kesadaran dengan ruh, Ustaz? Hubungan kesadaran dengan ruh. Oh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ingat yang namanya kesadaran itu kan ada satu hal yang paling penting kita bicarakan di sana. Ada subjek. Jadi ingat kesadaran itu, kita tulis kesadaran. Ya. Itu kan asal katanya sadar. Oke aja. Asal katanya sadar. Di kesadaran ini kan asal katanya sadar. Sadar itu artinya ada kesatuan antara subjek yang menyadari dan pertanyaan penting. Menyadari. Itu namanya kan. Jadi
Jadi dalam kesadaran ini harus ada perkawinan. Ada perkawinan antara subjek dan objek. Ya. Subjek menyadari, objek disadari, maka lahirlah yang disebut dengan kesadaran. Kan begitu. Nah, pertanyaannya apa itu subjek? Subjeknya adalah aku. Dan aku sendiri adalah yang disadari. Jadi kesadaran itu melekat pada aku, dan yang pertama disadari adalah aku juga. Jadi aku dan kesadaran tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya dari manakah itu? Seperti itu. Nah, ternyata Allah mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan kepadanya ruhku. Nah, kesadaran itu pertama kali hanya ada pada Allah SWT dan ditiupkan pada ruh kita. Maka kesadaran itu sebetulnya adalah kesadaran yang datang dari Allah. Ketika kita menyadari keberadaan Allah, maka yang pertama yang terasa paling muncul adalah merindukan Dia. Kita sudah bicarakan beberapa hari yang lalu, merindukan Dia. Nah, ketika kita tidak menyadari Allah, berarti kan aniaya terhadap subjek diri kita. Si subjek kita aniaya. Kita menganiaya diri kita di sini. Kita menganiaya subjek. Kenapa harusnya menyadari Allah? Menyadari Allah harusnya Allah. Tapi yang disadari adalah benda-benda. Nah, sehingga apa? Kerinduan kita kepada benda-benda. Ketika kita rindu kepada benda-benda dan tidak rindu kepada Allah, berarti apa? Sama dengan memberikan rasa haus kita dengan tidak akan menyelesaikan masalah. Membuat kita semakin haus. Nah, jadi oleh sebab itulah, maka kesadaran ini adalah kesadaran yang datang dari Allah SWT. Kesadaran inilah yang terkadang disebut dalam Al-Quran dengan sadar fi sudur. Ya, begitu. Ada lagi yang lain? Ya, selanjutnya Ustaz, Pak Andi angkat tangan, Pak Iqbal angkat tangan, dan ada pertanyaan dari Bu Yeni. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat yang di salah satunya di surat As-Saff, Ustaz, yang huwallazi rasulahu bil huda wa dinil haq. Ustaz pernah menerangkan secara enggak belum detail terkait huda di situ adalah satu proses apa istilahnya tasawur, Ustaz. Masih berbentuk konsep. Huwallazi rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, dinul haq ini adalah satu akhir yang harus kita dapatkan dari huda tersebut kan, Ustaz. Nah, lantas sedangkan dinul haq ini selalu dikaburkan oleh, kalau Iqbal gabungkan dengan pemahaman Ustaz yang pernah Ustaz jabarkan mengenai pandangan dunia ini, Ustaz, kan kalau di Al-Fatihah kan ghairil maghdubi waladhdallin. Maghdub dhalin ini kan dua kelompok yang bisa kita bilang bahwa mengaburkan kita untuk mendapatkan dinul haq nih, Ustaz. Nah, kalau pandangan dunia yang pernah Ustaz jelaskan mengenai realisme teologis ini kan terkait hadis yang tersebar banyak yang palsu nih, Ustaz. Para pemuka agama yang lebih mengeksplorasi hadis ini, bisa nggak Iqbal kategorikan dari realisme teologis idealis, Ustaz? Artinya dia sangat idealis lagi terhadap sunnah. Kadang-kadang kayak siwak, sikat gigi atau seperti itu yang mengaburkan kita untuk mencapai dinul haq itu, Ustaz. Kadang-kadang yang agak sulit. Dan di mana kaitannya dengan maghdub dan dolalah, Ustaz? Apakah mereka salah satu dari itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Jadi cuma sekali pertanyaan Pak Iqbal adalah di surat As-Saff ini. Ya, yang saya buka sekarang. Surat 61 ayat 9. Di 61 ayat 9 Allah berfirman, huwallazi, ialah Allah. Huwa di sini adalah Allah. Allah allazi yang arsalah, ya, mengutus rasulahu, rasulnya. Jadi rasulnya, dialah Allah yang mengutus rasulnya. Bi ini adalah dengan. Jadi bi adalah dengan. Al-huda, dengan al-huda. Ya, dengan al-huda. Al-huda ini adalah seperti yang kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah. Agama yang benar.
untuk memenangkan atas agama semuanya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi zalikal kitab, itulah Alkitab, la raiba, tidak ada keraguan padanya. Nah, jadi huda, kita sudah tahu huda ini adalah ajaran, kitab suci. Di tempat lain huda itu juga bisa bermakna akal pikiran. Akal pikiran yang kitab suci yang kita sampaikan adalah tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika belum ada kitab suci, pada diri setiap orang ada huda, yaitu pikiran, akal pikiran. Setelah kemudian Nabi diutus, datanglah kitab suci Al-Huda namanya. Jadi Al-Huda, lalu kemudian wa dinil haq, dan dinul haq. Jadi ada din, al-haq, yang ditanyakan Pak Iqbal ini. Dan dinul haq. Ya. Nah, kita sampaikan bahwa huda ini adalah ajaran. Ajaran itu adalah tertulis, dan kalau kita membacanya, masuk dalam pikiran. Seperti sekarang Al-Quran tertulis nih. Kemudian kita baca menjadi pikiran, itu namanya petunjuk. Bagi kita, tapi bagi Nabi tentu tidak berasal dari tulisan. Jadi saya tegaskan Bapak sekalian bahwa Nabi, Al-Huda itu bukan dari tulisan, karena tidak dibaca dari tulisan, bukan baca buku, bukan baca kitab suci yang sudah ada sebelumnya. Huda yang didapat Nabi itu adalah wahyu, datang dari Allah tadi. Seperti kata Nabi tadi, a'lamu minallah ma la ta'lamun. Saya mengetahui sesuatu yang datang dari Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, itu namanya Al-Huda. Nah, kemudian ketika Al-Huda ini diturunkan, diejawantahkan, diamalkan, baik dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk kata-kata, maka membentuklah perbuatan yang tertata, yang terstruktur, yang yang tidak mungkin berbenturan satu sama lain, yang teratur. Ya, kenapa? Karena huda adalah peraturan. Ketika diturunkan dalam bentuk perbuatan, perkataan, maka lahirlah perkataan dan perbuatan yang teratur. Ya. Keteraturan di alam perbuatan dan perkataan itulah yang disebut dengan ad-din. Jadi din itu bisa diartikan sebagai peraturan yang terlaksanakan. Ya. Peraturan yang terlaksanakan itu namanya ad-din. Nah, karena peraturan itu adalah berasal daripada Allah, berasal dari sini, maka disebutlah dengan al-haq di sini. Karena disebut dengan al-haq itu adalah apabila rutenya dari sini. Ya. Disebut al-haq. Dan yang ini adalah dari Rasul. Ya. Dan Rasul ini adalah dari sini, dari dia. Ya. Jadi Allah menurunkan Rasul dalam bentuk petunjuk. Karena petunjuk itu bisa dilacak kembali kepada Allah, namanya al-haq. Ya. Makanya kita lihat antara ini, ya ini satu kesatuan ini. Dia Allah adalah al-haq juga, wal-haq. Nah, ketika itu diturunkan menjadilah peraturan di sini. Nah, peraturan itu karena bertumpu pada lingkaran yang benar ini disebut dengan al-haq, dinul haq. Untuk apa? Liyuzahira, untuk dizahirkan, untuk dinampakkan, untuk yang namanya zahir itu memang harus nampak, ditunjukkan. Jadi peraturan-peraturan Islam ini harus ditunjukkan, ya, harus diperlihatkan ke masyarakat. Supaya orang lihat kenapa masyarakat Islam bagus. Oh, karena peraturannya bagus. Ya, jadi umat Islam harusnya bagus kehidupannya. Kenapa? Peraturannya bagus. Jadi karena peraturan ini adalah datang dari langit, harusnya orang Islam yang menjalani peraturan itu adalah juga seperti makhluk-makhluk samawi, makhluk langit. Yang tidak mungkin berbenturan apalagi menumpahkan darah satu sama lain. Kalau kemudian umat Islam sebagai komunitas kemudian tidak teratur atau bahkan sangat gampang untuk berbenturan satu sama lain, maka itu pasti bukan cerminan daripada ad-dinil haq yang diturunkan dari Al-Huda yang dibawa oleh Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Nah, jadi inilah yang disebut dengan dinul haq. Ya, jadi ini yang kita bicarakan. Saya kira itu tadi yang ditanyakan Pak Iqbal ya. Atau mungkin ada yang belum sempurna Pak Iqbal jawaban saya. Silakan. Udah sangat sempurna Ustaz, tapi mungkin ada pertanyaan berikutnya bahwa ad-dinul haq ini kan sementara ini kalau kita coba kaitkan dengan doa kita ihdinas siratal mustaqim terkait baghdub dan dolalah, dua kaum ini. Nah, ad-dinul haq ini terkadang
internal kita kan kabur nih Ustaz, terhadap pemuka-pemuka agama yang mempunyai pandangan yang pernah Ustaz jelaskan mengenai pandangan dunia ini yang realisme teologis idealis ini Ustaz. Teologi idealis ini. Jadi artinya yang mengeksplorasi sunnah itu sedemikian rupa yang secara ideal sekali sampai-sampai kayak seperti siwak ini apakah maksudnya apakah mereka itu bisa kita terangkum dalam kaum maghdub dan dolalah ini Ustaz di Al-Fatihah tadi Ustaz, atau gimana Ustaz? Ya, jadi kesimpulannya apapun di luar Al-Quran yang menyibukkan kita sehingga tidak ada waktu untuk merujuk kepada Al-Quran, sibuk masalah siwak, sibuk masalah ini dan itu, sehingga tidak ada waktu untuk merujuk kepada Al-Quran, maka segala sesuatu itu adalah menjadi hijab. Dia menjadi hijab di sini. Yang menyebabkan kita tidak melihat kepada Al-Quran. Dia adalah hijab. Ya. Nah, jadi ilmu kita juga bisa jadi hijab. Kalau kita saking sibuknya mengurusi ilmu kita, sibuknya mengurusi hadis-hadis kita, sibuknya mengurusi yang disebut dengan sunnah-sunnah tadi seperti siwak, makan garam dan sebagainya. Kalau makan duduk di bawah bersila duduk di kaki kiri dan seterusnya. Lalu kemudian tidak ada waktu untuk mendalami Al-Quran, itu menjadi hijab bagi kita. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasul kepada kita adalah membawa Al-Quran. Ya ingat, Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah pelajaran inti yang berkenaan dengan kemanusiaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan Al-Maghdub? Ya. Kalau Al-Maghdub alaihim kita tidak berani mengatakan bahwa mereka masuk kategori Al-Maghdub alaihim, tapi yang jelas menurut Al-Quran Al-Maghdub itu adalah mereka yang melakukan kejahatan, menumpahkan darah, namanya Al-Maghdub. Karena kita sudah bahas di surat An-Nisa, orang yang membunuh dengan sengaja disebut dengan ghadiballah, Allah murka kepadanya. Sedangkan yang namanya dhalin adalah sesat pikir. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau Al-Maghdub itu berarti orang yang melanggar peraturan ini. Orang yang melanggar peraturan ini. Ya. Jadi orang yang melanggar peraturan ini, ya melanggar, disebut dengan Al-Maghdub. Sedangkan orang yang pikirannya melanggar ini namanya ad-dhalin. Ya. Ad-dhalin. Kenapa? Karena dhalin itu sesat di pikiran. Kalau perbuatan sudah salah, mengorbankan orang lain namanya al-maghdub. Jadi kita ulangi lagi, kalau berkenaan dengan pikiran yang salah, namanya dhalin. Sedangkan kalau perbuatan yang salah, nyuri, membunuh orang, pokoknya mengganggu orang lain, itu namanya maghdub, dimurkai oleh Allah SWT. Kira-kira begitu baik, Bang. Nah, bagaimana dengan mereka ya? Kalau melakukan juga ikut atau mendukung melakukan kejahatan seperti itu ya maka termasuk maghdub. Makanya jemaah sekalian umat Islam ini sekarang harusnya melihat dunia, pandangan dunia ini dengan kacamata Al-Quran. Ya apa misalnya tidak boleh membunuh. Nah sekarang ada negara seperti Saudi kerjanya membunuh sekarang rakyat Yaman. Berani nggak orang mengatakan itu salah? Kalau tidak berani mengatakan salah berarti kacamatanya bukan Al-Quran. Karena Al-Quran jelas-jelas melarang membunuh orang lain siapapun, apalagi negara orang. Iya. Nah, oleh sebab itulah kita harus melihat dengan kacamata Al-Quran seperti itu. Yang lain lagi. Pak Andi nanya, Ustaz, angkat tangan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan Ustaz atas pertanyaan dari Mas Tony mengingatkan saya akan pelajaran logika Sabtu kemarin Ustaz, tentang muhayyalat, proposisi imajiner, pernyataan imajiner, pernyataan yang dibuat. Ini dan yang pertama kali membuat pernyataan imajiner adalah seperti yang Ustaz jelaskan tuh iblis. Tuhan meminta jangan mendekati. Tapi iblis membuat pernyataan imajiner, buat dekati agar kamu abadi. Itu saja. Hanya itu. Artinya ada keterkaitan antara keselarasan ilmu logika dan Al-Quran. Mohon tambahan pencerahannya Ustaz. Ya, saya kira benar. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali Tuhan mengatakan kenapa kalian tidak menggunakan akal? Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Karena kalau ini salah, seperti dikatakan Pak Iqbal tadi, maka pandangan dunianya salah.
jatuh. Nih, bisa pegang. Oh, jatuh ini. Pandangan dunianya akan salah. Ketika pandangan dunia salah, perbuatan salah. Ya. Jadi dengan demikian dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang seasal kata dengan kata logika. Bapak sekalian yang baru mendengarkan kata logika dalam bahasa sehari-hari kita namanya logika ya. Logika. Saya tuliskan logika. Logika. Kalau dalam bahasa Arab itu mantik namanya, mantik. Ya. Mantik. Ya, mantik. Mantik ini kalau kita tulis Arab, dia akan menjadi mantik. Ya, mantik. Jadi mantik. Ya, ini mantik. Dari kata apa? Dari kata natokah. Dari kata natokah. Natokoh. Ya. Ayat itu. Natokoh. Ayat itu. Dan natokoh yantiku lahirnya nanti kata mantik. Natokoh yantiku berbicara, tapi berbicara sambil berbicara tidak. Berbicara yang mengikuti kaidah-kaidah akal sehat. Ya, ingat natokoh yantiku berbicara mengikuti kaidah-kaidah akal sehat. Artinya pembicaraannya itu selalu logis. Tidak ada falasinya. Tidak ada mughalatanya. Nah, jemaah sekalian, makanya ketika Nabi dalam Al-Quran diperkenalkan oleh Allah, dia hanya berbicara tentang dengan wahyu saja. Sedangkan kata natokoh ini, ya, jemaah sekalian coba perhatikan nanti di sini, ya, nanti perhatikan baik-baik ini kita temukan di dalam ayat yang berbicara tentang Nabi, tentang natokoh ini, natokoh yantiku. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Ya, di surat 53. Surat An-Najm. Nah, di sini kita lihat. Nah, perhatikan. Wa ma yantiqu. Ini ayat 3. Wa ma yantiqu, ini wa ma yantiqu, wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Ya. Artinya apa? Wa ma, dan tiadalah. Maksudnya dia adalah dia, Nabi. Yantiqu, ingat ini kata yantiqu tadi. Ya. Nataqo yantiqu tadi. Walaupun diartikan di sini dengan berbicara, ya, berbicara, berucap atau berkata, tapi ingat kita sudah bicarakan tadi, berbicara yang mengikuti kaidah-kaidah akal sehat. Tidak sekedar berbicara. Kalau sekedar berbicara saya takallama ya takallamu. Ya. Berbicara. Kalau ini yantiqu wa ma yantiqu, dan tiadalah nabi yantiqu berbicara anil hawa. Anil itu keluar dari. Jadi keluar dari mana? Dari al-hawa. Tidak mungkin Nabi berbicara keluar dari al-hawanya. Al-hawa. Kenapa? Karena hawa itu bertentangan dengan akal. Jadi wa yantiqu anil hawa in huwa, ingat dari sini tadi kita ulangi lagi. Dari sinilah muncul kata mantik, ya, mantik. Jadi wa yantiqu anil hawa in huwa, kecuali bahwa dia, maksudnya dia yang dia bicarakan itu tiada lain kecuali illa wahyun yuha. Wahyun yuha. Ya. Berarti artinya apa jemaah sekalian? Kalau kita gabung ini, wahyun yuha, ini adalah sejalan dengan mantik ini nih. Sejalan dengan mantik ini. Ya. Jadi sejalan dengan ini. Ini tidak bisa dipisahkan nih. Ya. Ya, jadi mantik dengan wahyu itu sejalan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Jadi dengan demikian, setiap pandangan dunia yang tidak sejalan dengan akal sehat itu tidak sesuai dengan realitas yang ditangkap oleh akal, maka itu adalah tidak benar, termasuk realitas pandangan dunia realisme teologis yang dibicarakan tadi Pak Iqbal itu. Ya, yang realismenya, sebetulnya idealisme sebetulnya. Ya, idealisme yang menyebabkan itu tidak membumi karena sesuatu yang tidak bisa dijangkau sebetulnya. Diciptakan di alam angan-angan saja, tapi tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya terjadi. Begitu, Pak. Ada lagi pertanyaan?
Iya, dari Bu Yeni masih ada pertanyaan, Ustaz. Apa usaha yang kita lakukan untuk mencapai tingkat kesadaran? Itu sama COVID ya. Apa yang dilakukan untuk mencapai tingkat kesadaran? Iya. Apa usaha yang kita lakukan? Iya. Begitu kita lahir langsung ada kesadaran. Makanya begitu bayi lahir langsung menangis. Karena dia menyadari bahwa dirinya berada di alam yang baru. Iya. Alamnya sebelumnya alam rahim, yang semuanya serba dipasok oleh ibunya, nggak perlu bernafas, nggak perlu menyusu, nggak perlu meminum, kan begitu. Pokoknya ketika berada di dalam rahim ibunya, itu adalah alam kesempurnaan bagi dia. Kenapa? Tidak perlu berbuat apa-apa. Dia hidup tanpa berbuat apa-apa. Nah, begitu tiba-tiba keluar di muka bumi ini, keluar dari perut ibunya, kan dia harus menarik napas sendiri. Kalau tadinya enggak, ibunya menarik napas, maka bayinya ikut bernafas. Tapi begitu keluar, dia harus menarik napas sendiri. Nah, itu dia sudah sadari. Nah, karena dia menyadari itu berbeda dengan alam rahimnya, dia menangis. Nah, jadi kesadaran itu pertama kali muncul di situ sebetulnya. Iya, kesadaran. Karena kesadaran itu, kesadaran itu sebetulnya tidak pernah tidak ada. Ya, cuma kesadaran itu supaya bisa aktual di alam materi dan non-materi ini, maka kemudian membutuhkan alat, instrumen, namanya otak. Nah, maka yang disebut dengan akil balik itu adalah ketika otak dianggap sudah sempurna. Jadi otak itu adalah instrumen biologis, sedangkan kesadaran itu adalah instrumen psikologis. Kita kira-kira begitulah. Biologis tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya tubuh kita, otak. Sedangkan psikologis itu adalah kesadaran yang sudah ada dari awal. Dari mana datangnya? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, maka kesadaran itu sudah ada dari awal, tetapi untuk mengaktualkannya secara sempurna, dia butuh alat. Dan alat itu harus sempurna, baru bisa juga sempurna aktualisasi kesadaran, yaitu otak tadinya. Nah, saya sampaikan sedikit Mas sekalian. Kalau kesadaran itu kita gambarkan, dia kayak gini nih. Kayak gini. Ya. Coba Bapak sekalian perhatikan di sini. Ya. Baru kemudian saya bikinkan garis di sini. Nah, garis di sini. Anggaplah begini. Ya. Kemudian saya kasih tanda-tanda. Ya. Saya sebut ini adalah alam materi. Nah, kita sebut saja alam. Ya. Sedangkan di sini adalah alam non materi. Supaya gampang gunakan bahasa awam, alam gaib. Alam materi namanya alam syahada kalau istilah Al-Qur'an. Nah, jemaah sekalian, ini adalah kita punya jiwa seperti ini. Nah, ketika kita lahir, yang pertama kita saksikan adalah panca indera, menggunakan panca indera. Ini untuk keluar ini, untuk beraktivitas keluar, ya. Ini menggunakan panca indera, ya, menggunakan panca indera. Ya, menggunakan panca indera. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sebut panca indera. Ya, yaitu mata, telinga, lisan, lidah, hidung, kulit. Nah, jadi panca indera. Nah, kalau semuanya ini ditangkap oleh panca indera kita terhadap sesuatu di luar, misalnya kita melihat kerbau. Kerbau hanya melihat dengan mata saja. Belum sempurna, kenapa? Yang kita lihat cuma posturnya saja, warnanya. Tapi kalau kita sudah dengarkan juga suaranya melenguh, wah, kita dengarkan, oh itu namanya kerbau, bukan hanya 4 kakinya dan berwarna kuning atau apa, tetapi melenguh. Ya. Kemudian ternyata nanti ketika disembelih kita makan dagingnya seperti ini, itu pakai lidah kita merasakannya. Ya. Baunya, hidungnya, bau apa? Ada hidung kita menciumnya, berbau rumput misalnya.
Begitulah seterusnya. Semakin sempurna persepsi kita yang disebut tadi dengan Pak Andi tadi dengan istilah Pak Iqbal dengan tasawur. Semakin sempurna kita menggunakan ini semuanya, maka semakin sempurna juga konsepsi kita terhadap sesuatu. Semakin sempurna kita gunakan ini sesuatu. Tapi apa? Di alam materi. Ingat, di alam materi. Nah, ketika ini saja yang kita gunakan, maka inilah yang membentuk pikiran kita di sini. Inilah yang bentuk pikiran kita di sini, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Ya. Ini yang bentuk di sini. Nah, kalau itu hanya kita gunakan, maka kita hanya melihat realitas satu-satunya, kenyataan satu-satunya adalah alam dunia, alam materi. Kita tidak akan menyadari kalau ada alam di belakang sana. Kita tidak tahu kalau ada alam di belakang sini. Nah, maka oleh sebab itulah jemaah sekalian, Al-Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian kenapa tidak perhatikan? Kesadaran itu harusnya bukan hanya ke depan sini. Jadi kesadaran harusnya bukan hanya ke depan sini, bukan hanya ke depan. Ya. Tapi kemana? Harusnya juga ke belakang sini. Ya. Harusnya kesadaran juga itu ke belakang sini. Ya. Ini mungkin yang disebut dengan indera keenam. Kalau kita melihat ke belakang sini, dia menggunakan non materi dan bisa melakukan sini, panca indera nggak bisa. Ini panca indera tidak bisa di sini, ya, tidak bisa ke belakang. Yang bisa melakukan itu adalah akal. Nah, ketika ini ke belakang yang dilihat apa? Ya, realitas yang di belakang sini alam gaib, puncaknya siapa? Allah. Nanti di sini puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puncaknya nanti di sini adalah Allah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu jadi ditanya, ya, kok kamu wahai Ali menyembah Tuhan yang tidak kamu lihat? Ali mengatakan, apa kamu menganggap saya menyembah Tuhan yang saya tidak lihat? Kata Ali, tidak mungkin saya menyembah sesuatu yang saya tidak lihat. Bahkan saking terang benderangnya penglihatan saya melihat itu, ya, tidak ada tersisa sedikit pun keraguan atasnya. Kenapa? Karena menggunakan ini itu tidak mungkin ada kesalahan. Kenapa? Karena tidak menggunakan instrumen-instrumen seperti ini, dan objeknya bukan objek yang berubah-ubah. Yang di depan ini berubah-ubah. Yang di depan belakang sini nggak berubah. Jadi yang di belakang sini nggak berubah. Sedangkan di sini berubah-ubah. Ya. Jadi oleh sebab itulah, kesadaran harusnya ditumbuhkan ke belakang. Jadi itu mungkin ditanyakan Bu Yeni tadinya. Kalau kesadaran secara keseluruhan ini ada sejak kita lahir. Cuma tadi kebanyakan ke sini. Ya. Jarang kita ke belakang sini. Nah, maka agama datang sebetulnya untuk membuat kita ke belakang sini. Karena iblis tadi membuat kita ke depan sini, tertipu ke depan sini. Apabila kita banyak ke sini dan tidak ke belakang, maka kata Al-Qur'an, mata'ul ghurur, kenikmatan di sini menipu kita. Ya. Menipu kita. Karena apa yang ada di sini sebetulnya tidak sempurna kita saksikan. Kenapa objeknya berubah, alat-alatnya juga punya keterbatasan. Instrumen-instrumen yang kita gunakan yaitu mata, telinga, lidah, hidung, dan kuping, dan kulit itu terbatas kemampuannya. Coba misalnya kalau kita demam dengan tidak demam, itu beda perasaan kita dengan suhu di sekitar kita. Nah, padahal sama-sama kulitnya nggak berubah. Nah, tapi kalau kita melihat ke belakang sini, tidak akan. Makanya jemaah sekalian, marilah kita melatih diri kita untuk lebih banyak melihat ke belakang. Bukan ke belakang sebetulnya, ke dalam. Mari kita lebih banyak melihat ke dalam sini. Kita melihat ke dalam sini. Agama menyuruh kita melihat ke dalam. Melihat ke dalam diri kita. Karena hakikat diri kita adalah di dalam sini. Inilah hakikat diri kita.